semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, tentu kabarnya baik ya. Ibu Lisna harap semua kalian sehat dan tetap semangat hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar. Sudahkah kalian menyiapkan diri dengan baik? Apakah buku-bukunya sudah siap? Ibu Lisna harap pasti semua sudah siap. Baik, sebelum kita belajar hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari semuanya sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga, memelihara kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membayangkan hidup sendiri? Pernahkah kalian membayangkan kalian hidup sendiri, hanya seorang diri, tidak ada orang lain? Pasti timbul di pikiran kalian, ih, mana enak hidup sendiri, tidak mengasihkan, tidak menyenangkan, pokoknya tidak semangat kalau hidup sendiri. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar dan harus kita sadari bahwa kita semua ada hari ini itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang aku membutuhkan orang lain. Aku membutuhkan orang lain. Nah, di dalam pembelajaran kita ini ada tujuan-tujuan yang harus kita capai. Di sini tujuan kita, silakan diperhatikan. Nah, tujuan itu setelah kita belajar dari pelajaran ini, Ibu Lisna mau anak-anak memiliki itu dan kalian mampu melakukannya, menunjukkan kasihmu, ungkapan syukurmu kepada Tuhan, dan kamu tahu alasan kita harus mengasihi orang lain. Ya, dari pelajaran ini, hari nanti anak-anak bisa menerapkan dalam hidup kalian. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kita juga ada penilaian yang harus bisa nilai. Yang pertama yang harus dinilai adalah sikap spiritual kalian. Sikap kalian di dalam sosial juga, sikap sosial kalian. Dan juga penilaian yang berikut adalah pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, nanti selesai dari pelajaran ini, akhir nanti Ibu Lisna akan kasih pertanyaan untuk kalian jawab. Nah, anak-anak, Ibu Lisna mau memperlihatkan sebuah gambar. Nanti gambar ini kalian perhatikan dengan baik, kalian amati dengan baik. Ini gambarnya. Silakan diamati. Ya, setelah kalian amati gambar itu, kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika mengamati gambar itu? Wah, ada yang berkata, Bu Lisna, aku mengamati bahwa itu seorang bayi, dia menangis. Oh, dia baru lahir. Wah, semua yang kalian pikirkan itu benar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh bayi itu? Wah, ada yang sudah jawab. Oh, oke, dia bisa menangis. Betul sekali, dia bisa menangis. Karena bayi itu hanya bisa berkomunikasi dengan menangis. Nah, jadi ketika kalian mengamati gambar itu, kalian amati dengan baik dan kalian tahu bahwa bayi itu hanya bisa menangis. Jadi kalau dia menangis, dia akan ditolong. Betul ya? Dia akan ditolong. Nah, kalau begitu, apakah seorang bayi bisa menghidupi dirinya sendiri? Apakah seorang bayi bisa menghidupi dirinya sendiri? Tentu tidak bisa, ya. Dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan orang tuanya.
dia membutuhkan orang lain yang bisa menolongnya. Nah, kalau demikian, Ibu Lisna mau bertanya, mampukah kamu melakukan segala hal sendiri? Mampukah kamu melakukan segala hal hanya sendiri? Tentu tidak mampu. Apalagi masih kecil Bu Lisna, tidak mampu melakukan segala hal sendiri, tidak bisa ya. Karena itu hari ini kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita. Ibu Lisna akan membaca dan anak-anak bisa membuka Alkitabnya di rumah ya. Dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain. Nah, dari pembacaan firman Tuhan. Jadi kalian juga bisa lihat di sini ya. Dari ayat Alkitab ini, anak-anak, kira-kira apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Ayo, kita sebutkan satu persatu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah apa? Tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri. Oke, yang kedua apa? Pintar sekali ya. Iya, benar. Aku akan menjadikan penolong baginya. Betul sekali. Terus yang ketiga, apa yang dikatakan firman Tuhan? Yang ketiga, ayo. Benar. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Kira-kira masih ada yang firman Tuhan katakan? Masih ada? Masih ada. Yaitu yang keempat, ia membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri, ya. Terus kata Tuhan sendiri yang mau memberikan seorang penolong bagi manusia itu, ya. Kemudian selain itu manusia tidak dapat hidup sendiri. Ini firman Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kemudian manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Nah, seperti tadi gambar anak bayi tadi ya. Ibu Lisna gambarkan anak bayi tadi bahwa kalian bisa lihat perkembangan bayi ya. Dari kecilnya tadi dia bisa terbang, bisa nangis ya. Kemudian dia berkembang lagi. Dia bisa tengkurap ya. Dia sudah bisa angkat lehernya. Berarti ada pertumbuhan. Kemudian dia mulai berdiri ya. Dan dia berjalan sendiri, tidak perlu ada yang pegang tangannya, dia berjalan sendiri. Kemudian dia sama seperti kalian SD. Jadi kita melihat perkembangan bayi ini, dia tidak akan bisa sendiri kalau bukan ada orang yang menolongnya. Nah, anak-anak, jadi mari pikirkan baik-baik. Selama ini apa saja yang sudah orang lakukan kepadamu? Dan siapa saja yang sudah menolongmu sehingga kamu ada hingga saat ini. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Ya, kemudian setiap orang yang ada di sekitar kita, kita harus sadar bahwa mereka adalah pemberian Tuhan bagi kita. Ya, Tuhan memberikan mereka untuk kita, untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk mengasihi kita dan hidup bersama-sama dengan kita, sehingga kita boleh ada hingga saat ini. Nah, anak-anak yang
firman Tuhan dan itulah pelajaran untuk kita hari ini. Mari senantiasa ingat bahwa kita ada sampai sekarang ini itu semua karena Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita akan menutup pelajaran hari ini, Ibu Lisna mau kasih tugas. Nah, tugas ini akan kalian kerjakan dan kirim di Google Classroom ya. Hari ini juga selesai kita belajar, kalian tulis dan jawab pertanyaannya dan kirim ke Google Classroom. Kemudian ada satu tugas untuk kalian. Minggu depan, 1 minggu Ibu Lisna kasih kesempatan untuk kalian kerjakan. Tugasnya itu adalah membuat catatan harian penolong. Membuat catatan harian penolong. Ini tabelnya seperti ini. Tabelnya seperti ini. Silakan diperhatikan dan minggu depan akan kalian kumpulkan. Nah, anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini. Ingat, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami, menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi orang lain. Karena kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.